Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya duduk di tengah puluhan siswa Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Kedatangan Teddy bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat. Yaitu sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama. Sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya. Di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sekolah Rakyat Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Para siswa akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu Yudi Permana, iNews melaporkan. PT MNC Sky Vision Tbk yang berkode emiten MSKY melakukan pergantian jajaran komisaris dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST. Dalam rapat ini, para pemegang saham menerima pengunduran diri Ahmad Raufik dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan. Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pengangkatan Jonathan Chandra sebagai Komisaris Independen yang baru. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jonathan Chandra selaku Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak ditentunya rapat untuk sisa masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi harapan umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Perubahan jajaran komisaris dilakukan untuk mendukung penguatan struktur pengawasan perseroan sehingga kinerja perseroan semakin terkontrol dan efektif dalam mencatatkan berbagai kinerja positif. Dari Jakarta, Wendanura Laksana, iNews melaporkan. Seribu Bayang Purnama, sebuah film layar lebar yang diperankan oleh sejumlah artis layar lebar seperti Nugi, Givani, Martinolio, Aksara, Wani Darmawan. Film ini menceritakan tentang kehidupan para petani mulai dari modal hingga pengelolaan lahan yang membutuhkan biaya mahal. Dalam film ini juga mengungkap jeratan rentenir yang menerapkan bunga tinggi dalam proses peminjaman dana pada petani. Seribu Bayang Purnama juga menegaskan peran penting petani dalam ketahanan pangan negeri, serta memotivasi generasi muda untuk tidak memandang sebelah mata profesi petani. Sebisa mungkin memuliakan petani dalam film ini. Jadi kita selama ini bicara bahwa petani ini adalah pahlawan bangsa. Tetapi selama ini tidak pernah ada yang coba memperhatikan atau melihat pertanian dari sisi yang berbeda yang memberikan harapan. Judul ini saya menerjemahkannya adalah gini, Seribu Bayang Purnama. Ini sebenarnya simbol yang kita inginkan karakter petani kita ke depan. Itu ada di si Purnama, Hari Putro Hari Purnama. Jadi bayang-bayang si Putro itu nanti yang menuntun petani-petani muda kita menjadi petani yang dia menjalankan petani karena pilihan. Dengan adanya film ini, diharapkan generasi muda dengan intelektualitas tinggi dapat berkontribusi dalam membangun kedaulatan pangan.
Lebih dari 180 perusahaan media, hiburan dan telekomunikasi di kawasan Asia Pasifik turut ambil bagian dalam perhelatan Asia Pacific Video and OTT Summit APOS 2025 yang digelar di Rimba Ballroom, Ayana Resort, Nusa Dua Bali. Forum berskala internasional ini diharapkan menjadi platform kolaboratif dalam membentuk arah baru bagi industri media dan hiburan di kawasan Asia Pasifik. Pada edisi ke-15 ini, APOS 2025 hadirkan lebih dari 90 pembicara terkemuka yang mengulas dan berdiskusi mengenai masa depan industri mulai dari kecerdasan buatan, connected TV, hingga strategi layanan streaming. Salah satunya co-CEO MNC Group Angela Tanusudibio yang membawakan tema Reimagining Media for the Digital Consumer Inside MNC's Transformation. We optimizing our whole ecosystem from our capabilities to create content that is relevant for the digital market, and we maximize our coverage in the digital space. But not only that, in a way we have to integrate it with the whole ecosystem and the legacy media. And the last one, as I mentioned in the beginning, is conversion. We have to optimize it because there's a lot of features actually in the digital space that we can develop so we can create value more for our stakeholders. Pada kesempatan ini, co-CEO MNC Group Angela Tanusudibio juga memaparkan konten siaran yang dimiliki MNC Group berhasil bertransformasi ke dalam format digital. Tak hanya sekedar mendistribusikan, MNC Group turut aktif menciptakan ide-ide baru yang disesuaikan dengan platform digital termasuk kolaborasi dengan para kreator konten. Dari Kabupaten Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.